Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sulistia Anggarita Nurdevi, Sukron Wahyudi, Siti Halimatun Nurul Hasanah, Dian Muslihatul Mahfiyah, dan Muhammad Fikri Alfiansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pernapasan. Ada 4 subbab yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian sistem pernapasan, dan yang kedua, organ pernapasan, yang ketiga, fungsi sistem pernapasan, dan yang terakhir, proses dalam bernapas. Berikut merupakan gambar dari segala sistem pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia. Dapat dilihat di situ ada rongga hidung, rongga mulut, epiglotis, paru-paru, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, diafragma, rongga perut, dan alveolus. Sebab yang pertama yaitu pengertian sistem pernapasan. Bernapas atau bisa disebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal akan ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Pernapasan dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam, yaitu pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Yang berikutnya adalah macam-macam organ pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung terdiri atas hidung bagian luar dan rongga hidung yang terbagi 2 dengan adanya septa dari tulang rawan. Sebagian besar selaput membran rongga hidung diselaputi lendir yang dihasilkan dari sel-sel goblet. Lendir ini menjadikan permukaan rongga hidung tetap basah. Selain itu, lendir berfungsi menangkap partikel-partikel debu dan mikroorganisme yang masuk bersamaan dengan udara pernapasan. Yang kedua adalah faring dan tonsil. Bagian ini berhubungan dengan rongga hidung, sistem pernapasan, dan rongga mulut, sistem pencernaan. Tonsil secara struktural merupakan bagian dari faring. Yang ketiga adalah epiglotis, merupakan katup tulang rawan yang menutup lubang menuju luring waktu kita menelan dan kembali ke posisi semula setelah penelalan selesai. Yang keempat ada laring, yaitu terdiri atas keping-keping tulang rawan. Laring letaknya memanjang mulai dari faring sampai dengan trakea, merupakan suatu saluran udara yang fungsinya menghasilkan suara yang digunakan kita untuk berbicara, bernyanyi, dan sebagainya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea terdiri atas 16-20 buah cincin tulang rawan membentuk suatu pipa udara dari ujung laring sampai dengan bagian atas paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang trakea yang berfungsi untuk membawa udara menuju paru-paru kiri dan kanan. Cabang bronkus di dalam paru-paru disebut bronkiolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan suatu bentuk bangunan menyerupai pohon yang tersusun dari cabang-cabang saluran pernafasan. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Pada paru-paru terdapat bronkus dan bronkiolus. Bronkiolus mengalami percabangan yang di ujungnya terdapat gelembung alveolus. Alveolus adalah gelembung-gelembung udara yang sangat kecil dan banyak, dan berfungsi sebagai alat pertukaran udara antara udara pernafasan CO2 dengan hasil pernafasan O2 di dalam paru-paru.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai tentang fungsi organ pernafasan. Pada bermacam-macam organ pernafasan itu memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya yaitu pembahasan pertama kita yaitu mengenai tentang hidung. Perlu teman-teman ketahui bahwa udara yang kita hirup setiap hari akan masuk melalui lubang hidung kita dan kemudian akan diteruskan ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu sendiri terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu ada rambut-rambut pendek, yang kedua ada selaput lendir, dan yang ketiga ada cairan lendir. Apa sih fungsi dari ketiga macam tersebut? Ketiga macam tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tentang rambut pendek. Di dalam rambut-rambut pendek itu sendiri memiliki fungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Di dalam rongga hidung itu sendiri memiliki selaput lendir dan juga cairan lendir. Dari selaput lendir dan cairan lendir ini sendiri memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, yang selaput lendir memiliki fungsi untuk menangkap benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan, dan yang untuk cairan lendir itu memiliki fungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang faring. Faring merupakan organ sistem pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring merupakan organ pernafasan yang tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Otot lurik merupakan jenis otot yang berfungsi untuk mengontrol bagaimana dan kapan tubuh itu bergerak dan juga bekerja. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Fungsi faring dalam sistem pernafasan itu sendiri yaitu untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut kemudian ke trakea. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring dan atau kotak suara. Epiglotis sendiri berbentuk katup yang akan terbuka lebar saat kita bernapas. Hal ini memungkinkan untuk udara masuk ke laring menuju ke paru-paru. Dan ketika makan, epiglotis itu sendiri akan menutup. Fungsi dari epiglotis menutup itu sendiri yaitu untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernafasan yang kemudian akan menyebabkan kita tersedak. Yang selanjutnya yaitu tentang laring. Laring terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan juga tenggorokan. Laring sendiri memiliki 2 bagian pita suara yang membuka saat bernapas dan juga akan menutup untuk memproduksi suara. Kalau diperhatikan, akan ada udara yang keluar dari mulut saat kita sedang berbicara. Udara ini lewat melalui pita suara yang saling berimpitan sehingga mengakibatkan getaran. Yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernapasan berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih sekitar 10 cm. Perlu diketahui, sebagian trakea terletak di leher dan juga sebagian terletak di rongga dada atau torak. Pada trakea terdapat jaringan bernama silia. Dari jaringan silia ini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menyaring debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan sendiri memiliki fungsi yang berbeda dari silia, yaitu untuk mengalirkan udara menuju paru-paru. Yang selanjutnya yaitu tentang bronkus. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan juga paru-paru. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Bronkus berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut halus yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang pada bronkus ini akan membawa dahak ataupun lendir ataupun cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi dari lendir atau dahak pada bronkus adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman atau zat asing lain yang akan masuk ke paru-paru. Tadi ada bronkus, sekarang ada bronkiolus. Bronkiolus sendiri merupakan percabangan dari bronkus.
Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru pada manusia akan mengalami gangguan bahkan bisa mengalami kerusakan. Sistem organ pernafasan yang terakhir yaitu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk manusia. Paru-paru sendiri memiliki fungsi tersendiri. Fungsi utama dari paru-paru dalam sistem pernafasan yaitu untuk menampung udara kaya oksigen. Selanjutnya, udara kaya oksigen itu akan dialirkan ke pembuluh darah dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu proses pernafasan. Proses pernafasan manusia terjadi ketika seorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum, sehingga udara memasuki paru-paru. Nah, urutan setelah memasuki hidung adalah memasuki kerongkongan, trakea, bronkus, dan alveolus. Dalam paru-paru yang sehat terdapat sekitar 600 juta alveolus. Kemudian di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Karbon dioksida merupakan hasil sisa metabolisme sel setelah oksigen yang sebelumnya dibawa. Baiklah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.